Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Ketua kelasnya siapa? Dede. Ya silahkan Dede. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, Ahmad Akbar, Ali Akbar. Berarti hadir semua ya? Ya. Kabar kalian semuanya? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya, bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah. Baik, kita mau melakukan pembelajaran kembali. Kita lanjutkan pembelajaran kita kembali, yaitu materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya apa? Ada yang masih ingat? Apa? Ada yang masih ingat? Pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Iya, bagus. Masih ingat, berarti sudah apa namanya? Nah, kita belajar sumber daya alam ini ya, pengelolaan sumber daya alam ini. Kita sebagai manusia, ya, sebagai pelaku pengguna sumber daya alam. Nah, dalam menggunakan itu, kalau kita misalnya memakai, kalau mengkonsumsi ya, menggunakan itu kadang kita tidak menjaga alam, tidak menjaga alam kita. Kalau misalnya kita makan jajan sampahnya buang sembarangan, nah ini kadang seperti itu. Nah ini akan menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan kita, sehingga harapannya kita belajar tentang pengelolaan sumber daya alam ini bisa memanfaatkan sumber daya alam yang baik dengan baik, kemudian bisa kalau misalnya ada dampak negatif bisa mengurangi. Jadi harapannya begitu dengan belajar materi yang akan kita bahas ini. Oke, jadi materi kita yang akan kita pelajari ini ya, jadi pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi kita masih materi ini sumber daya alam, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Prinsip-prinsip berkelanjutan itu seperti apa? Nah ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk hari ini ya, kita harapannya kalian ya, yang kita lakukan yaitu pertama, mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jadi kalian nanti mengidentifikasi di lingkungan sekitarnya permasalahan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi permasalahan dalam memakai sumber daya alam itu ada masalah apa? Kan sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sumber daya alam itu kan ada misalnya sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada yang tidak diperbarui. Nah, ketika kita memakai, mengkonsumsi, menggunakan itu ada masalah enggak? Nah itu yang akan kita yang harapannya kalian bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu adalah kegiatannya adalah menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, dari sumber daya alam itu dalam memanfaatkannya, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam itu yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Karena harapannya dalam memakai sumber daya alam itu tidak kita gunakan habis ya, kita habiskan sehari. Kalau misalnya kita beli baik, ada semangat dalam pembelajaran kita kali ini geografi, khususnya pemanfaatan sumber daya alam. Nah, baik, saya mulai. Geografi, lestari alamku. 11 IPS 4 semangat cerdas semangat. Kegiatan yang akan kita
lakukan ini dengan menerapkan model pembelajaran PBL, problem based learning. Jadi problem based learning. Jadi istilahnya belajar berdasarkan identifikasi masalah. Nah, harapannya dari masalah itu kalian bisa memberikan solusi, mencari solusi bagaimana seharusnya. Dan itu kita belajar geografi ini praktis, artinya bisa kalian terapkan langsung. Kalau misalnya kalian melihat permasalahan di lingkungan, kita belajar di sini, kemudian mencari solusinya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau kita sampaikan kepada orang-orang ya, kita sampaikan kepada siapa saja, masyarakat, bahkan negara, ya pemerintah untuk menerapkan solusi-solusi mengatasi problem-problem permasalahan yang ada di negeri kita. Tempat yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Inilah deretan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Ini ya. Nah, di yang kalian lihat tadi hutan ya. Terus lagi tambang, sawah. Ya. Nah, sekarang kalau kalian biasanya di status kalian atau FB atau apa ya? Apa yang Anda pikirkan hari ini? Biasanya kan begitu. Bikin status kan begitu. Nah, kalau tadi tayangannya seperti itu, apa yang ada di benak kalian? Apa yang Anda pikirkan? Siapa? Apa? Ya, Alifah? Kerusakan pada alam. Siapa? Ya, Marfa, kekeringan. Apa lagi? Tapi pencemaran lingkungan. Ada lagi? Ini apa? Kekeringan tanah. Pembuangan sampah yang sembarangan. Ya, pembuangan sampah sembarangan. Nah, itu. Jadi kalau kita ada lagi erosi. Nah, kalau kita pikirkan tadi. Kemudian apakah ada yang mungkin kalian tanyakan? Maksudnya dari sini mungkin muncul pertanyaankah dari kalian? Langkah-langkah mengatasinya, Pak. Maksudnya bagaimana langkah-langkah mengatasinya? Iya. Oke, ada lagi? Langkahnya, penyebabnya apa gitu ya? Ada lagi selain itu apa? Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira? Dampaknya apa kira-kira? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam yang baik tanpa merusak lingkungan seperti itu, Pak? Ya bagus, Mas. Jadi bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang baik dengan baik ya, agar tidak merusak lingkungan, tidak berakibat buruk bagi kita. Maka dari mungkin apa yang Anda pikirkan tadi, kemudian apa yang kalian tanyakan, kira-kira bagaimana, kira-kira apa penyebabnya, faktor dampaknya apa, terus bagaimana cara pecahkan pada kegiatan kali ini. Jadi yang harus kalian pecahkan kali ini adalah memecahkan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalian. Nah, permasalahannya bisa kita lihat di sekitar kita. Ini kan secara langsung di Indonesia kalau saya tanya tadi. Tapi kita bisa melihat di sekitar kita. Kalau masalah tadi hutan, kerusakan hutan, apakah ada di sekitar kita? Ada. Daerah kita, daerah hutan, ya, sekitar kita hutan Bojonegoro, ya, itu kan banyak juga mengalami kerusakan, bisa kita lihat. Mungkin di sekitar kalian. Kalau juga masalah tadi tambang ya, masalah pertambangan di sekitar kita ada, di daerah kita ada ya, pertambangan pasir, minyak, batu kapur,
Nah, itu kan ada di sekitar kita. Kita lihat, kita identifikasi adakah masalah dalam memanfaatkan itu. Nah, kita cari. Kemudian lagi tadi masalah apa lagi? Laut. Jadi kalau di sekitar kita tidak ada lautnya, Bojonegoro, tapi di Tuban kan ada ya, ada pantainya, kita bisa melihat laut di situ dan bagaimana kondisi lautnya. Apakah mengalami permasalahan seperti tadi? Nah, ini berarti kita bisa melihat di sekitar kita. Juga permasalahan misalnya objek wisata. Objek wisata, mungkin kalian biasanya hari libur ya, besok kalau libur ke objek wisata, bisa kalian lihat apakah ada permasalahan. Kenapa misalnya bagaimana sih objek wisata di Bojonegoro? Apakah berkembang baik atau tidak? Kayaknya kan belum begitu nasional ya. Nah, itu berarti ada masalah di sini. Kalian bisa melihat kondisi tempatnya secara langsung. Nah, permasalahan-permasalahan. Nah, degradasi lahan, degradasi lahan. Ada yang tahu degradasi? Penurunan. Ya. Bagus katanya kata kuncinya penurunan. Jadi proses penurunan ya, proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Jadi topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah degradasi lahan, di mana degradasi itu proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara ataupun tetap. Tetap bisa ya, lama, biasanya sulit untuk diperbaiki. Ini yang. Nah, sekarang jadi tiap-tiap kelompok untuk mendata bentuk-bentuk perusakan lahan, bentuk-bentuk perusakan lahan. Nah, jadi kalian data sebanyak-banyaknya. Misalnya tadi contoh-contohnya kan sudah ada ya. Contoh-contohnya itu kalian data lagi, cari sebanyak-banyaknya. Bisa browsing, bisa cari di bukunya bentuk-bentuk perusahaan lahan itu apa saja selain yang tampil tadi. Jadi silahkan didiskusikan dengan ide. Ya. Jadi kelompok 1 kehutanan, kemudian kelompok 2 pertambangan dan minyak, kemudian kelompok 1 pertanian, kelompok 5 kelautan, kelompok 4 pariwisata, dan kelompok 6 pertambangan khususnya batu kapur. Kemudian berarti sekarang sesuai bidangnya masing-masing, berdiskusi, mencari permasalahan-permasalahan apa yang ada di tempat tersebut. Jadi misalnya bidang kehutanan, diidentifikasi masalah kehutanan itu bisa termasuk misalnya faktornya, terus faktor penyebabnya, kemudian dampaknya. Jadi bisa sebagai ini ya, yang menulis, ada yang mencari di buku ataupun cari di internet ya, faktor-faktor penyebabnya sama dampaknya sesuai bidangnya masing-masing. Diskusikan dengan temannya kapan kira-kira mau dilakukan ini. Ada yang tanyakan ya? Bisa di wawancaranya bisa langsung, maksudnya atau di video bisa juga, atau ini juga boleh. Yang pertama ada datanya, mungkin hanya foto saja, tidak apa-apa, nanti hasilnya ditulis atau bisa direkam. Membahasakan salah satu kelompok, membahasakan
membacakan hasil diskusinya tadi. Dibaca tadi ya, misalnya faktor kerusakan apa tadi, dampaknya ini, kemudian rencananya mau melakukan kunjungan di mana, misalnya itu dibacakan. Di sini saya akan membacakan tentang faktor penyebab pertambangan minyak yang rusak. Pertama itu ada eksploitasi tambang yang berlebihan. Kedua ada penambangan minyak mentah yang dilakukan tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan. Dan yang ketiga dipenuhi dengan rig yang sedang melakukan pengeboran sebuah minyak baru dan mengakibatkan kawasan di daerah setempat rusak. Terus dampak pertambangan minyak yang kedua ada penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, dan yang terakhir terganggunya flora dan fauna. Jadi untuk observasi tempat langsung akan kita lakukan tanggal 2 Oktober 2022 jam 3. Lokasinya tempat di Texas Purwocolo. Kemudian narasumbernya ada penduduk sekitar, tokoh masyarakat, dan instansi yang menangani kejadian tersebut. Kemudian studi literaturnya, buku perpustakaan dan internet. Ya, bagus. Baik, terima kasih. Tadi gimana sih, Pak? Geografi. Tadi yang sudah kita lakukan dari awal, sudah mengidentifikasi masalahnya, mendata masalahnya, kemudian kita kumpulkan, kemudian kelompok juga sudah mendatanya, mencari faktor penyebabnya, dampaknya kira-kira, sudah mencari membaca bukunya dan studi literatur. Nah, kemudian sekarang di akhir pembelajaran ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita lakukan ini. Apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini, kira-kira kita simpulkan bagaimana? Ada yang bisa simpulkan kegiatan belajar kita hari ini? Ya, silakan. Ada apa? Kerusakan lingkungan, lahan, akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan atau kerusakan lahan akibat ulah manusia sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Nah, maka untuk mengatasi dampak yang negatif perlu dilakukan atau mencari solusinya. Agar solusinya tepat sesuai, maka perlu dilakukan mencari data sumber-sumber, termasuk ke lokasi tempat-tempat yang terjadi kerusakan itu, kemudian kalian diskusikan pada pertemuan selanjutnya, sehingga harapannya bisa mencari solusi, menemukan solusi yang sempurna, ibaratnya begitu ya, yang sesuai, tepat gitu ya. Nah, sehingga kegiatan belajar kita hari ini itu mengidentifikasi masalah itu sampai harapannya bisa mencari solusi permasalahan. Baik, begitu ya. Jadi kegiatannya ke depannya harapannya bisa segera untuk mencari data. Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita tutup pertemuan kali ini. Kita tutup bersama-sama ya dengan bacaan. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas keaktifannya dan bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini. Waalaikumsalam.